Halo kawan semua. Ya, kali ini kita akan ketemu dengan kawan semua yang terus mendukung kami menonton video-video kami di konten Bicara Bagus bareng saya Bagus WS dan Bro Wardi. Nah, tentu kita ingin mengucapkan banyak terima kasih kawan-kawan yang terus memberikan kami support di channel ini supaya bisa bertumbuh dan terus bisa berkontribusi berkarya bareng kawan-kawan semua. Nah, kali ini temanya Bro, kita akan bahas tentang Piala Dunia usia 17. Ya betul. Yang Karena menarik adalah kemarin kan seharusnya berapa ya? U20 ya. U20 kita di Bennett, Pak. Terus kita udah di Bennett, tiba-tiba diberikan lagi kepercayaan usia 17. Tapi maksudku apa bedanya? Memang standar stadionnya beda. Kayaknya kuncinya adalah Erick Thohir, Bro. I don't know. Makanya saya juga heran juga kita sudah di ban karena kesiapan stadion. Iya, kita secara infrastruktur. Nah, kalau kita baca ya bermula sih dari akun Twitter yang membahas tentang Piala Dunia usia 17. Dalam unggahannya ia menyinggung terkait dengan pembukaan opening ceremony Piala Dunia usia 17 yang tidak bisa dilakukan di stadion utama Gelar Bung Karno karena bertepatan Coldplay nih. Cuman di luar dari itu karena memang kan Piala Dunia usia 17 ini direncanakan di 10 November terus sampai di 2 Desember. Tapi itu juga sih sebenarnya kontradiktif juga karena kalau nggak salah ya kalau seumpama FIFA menggelarin sebuah event biasanya itu 6 bulan terakhir itu harus steril lapangan. Yang masalah kan sekarang ini posisinya GBK banyak dipakai untuk event-event luar selain bola gitu. Ya, tapi kan perkembangannya adalah dia akan bertanding di Solo atau di Jakarta International Stadium yang masih polemik juga. Cuman kalau kita lihat ya Bro, informasinya ke kawan-kawan semua, ada beberapa peserta ya, daftar lengkap negara peserta Piala Usia Dunia usia 17 2023. Di AFC atau Asia itu ada Indonesia sebagai tuan rumah, Iran, Jepang, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dan Afrika itu di Burkina Faso, Mali, Maroko dan Senegal. Di CONCACAF, Amerika Utara, Amerika Tengah, Kanada, Meksiko, Panama dan Amerika Serikat. Sementara di CONMEBOL atau Amerika Selatan, Argentina, Brasil, Ekuador dan Venezuela. Kalau AFC atau Oceania, Kaledonia Baru dan Selandia Baru. Kalau di Eropa sendiri ada Inggris, Prancis, Jerman, Polandia dan Spanyol. Katanya ini kita ditunjuk gara-gara Peru nggak bisa ya? Setahu saya seperti itu. Jadi kita jadi opsi. Gitu juga kan kalau kemarin kita gagal di Bennett, itu pindah ke Argentina kalau nggak salah. Dan pengumuman resminya ini tapi di Indonesia lucunya sebagai tuan rumah ini Bro. Betul, sudah diumumkan. Tapi kan masalahnya lucunya Peru pun dianggap tidak layak infrastruktur juga, makanya dialihkan ke Indonesia kan. Iya betul. Terus Indonesia gimana nih? Karena kemarin pun kan tidak layak. Entahlah ya bagaimana ini. Iya, Makanya itu baru-baru ini tim FIFA sudah datang lagi memeriksa beberapa stadion kita. Nah, itu yang jadi ini yang kita bisa lakukan. Jadi kalau misalnya di Dewan FIFA Zurich itu di Swiss pada Jumat 23 Juni lalu 2023, Indonesia menggantikan Peru yang tidak bisa dicoret FIFA ya, tidak bisa karena dianggap tak mampu memenuhi standar infrastrukturnya. Betul. Nah, sebagai langkah PSSI sudah menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih kepala. Jadi sekarang Bima Sakti dipercayakan menjadi pelatih kepala untuk menjadi membawa Indonesia nih menjadi juara. Harapannya seperti itu. Kan juara. Tapi kalau U17 saya masih ini ya. Masih apa? Masih ya ada kepercayaan ya untuk bisa membantu. Berarti kalau usia senior udah enggak? Ya itu juga sih. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat ya beberapa sejarah dan signifikasi Piala Dunia usia 17. Piala Dunia usia 17 itu sebenarnya dikenal sebagai kejuaraan dunia FIFA U17. Turnamen sepak bola internasional yang diselenggarakan oleh FIFA untuk pemain di bawah usia 17 tahun. Nah, kalau kita lihat Piala Dunia usia 17 itu diselenggarakan pada tahun 85 di Cina pertama kali nih. Turnamen ini diawalkan dinamakan kejuaraan dunia FIFA usia 16 dan hanya terbuka untuk pemain di bawah usia 16. Pada tahun 91 FIFA mengubah batasan usianya menjadi 17. Dan pada saat itu Brasil adalah tim yang paling sukses dalam Piala Dunia usia 17 ini. Mereka telah memenangkan turnamen ini sebanyak 5 kali. 97 nih Bro, 99, 2003, 2019 dan 2022. Tapi sama sih timnas seniornya juga hampir 5 kali juga dia mereka. 5 kali mereka menjuarai. Memang Brasil negara sepak bola. Ya, tapi kalau di pemain-pemain tingkat bawah yang kayak U17 umurnya masih muda itu rata-rata
biasanya muncul negara-negara yang mungkin ini tidak pernah menang Piala Dunia ini. Ya oke. Padahal kalau dilihat pas dia udah dewasa, beda Pak. Beda. Yang menang itu aja. Ya mungkin karena Rotasi. didukung sama enggak bisa mana ya, ekonomi atau apa, banyak lah faktor. Ya pasti banyak faktor. Ya, fasilitas olahraga pun sama dengan kayak misalnya pemain Brasil itu kan rata-rata mainnya di Eropa bro. Betul. Eropa itu kan fasilitasnya udah maju lah gitu. Ya untuk ininya kan pembentukan pemainnya. Betul. Dan beberapa pemain yang pernah tampil dalam Piala Dunia usia 17 kemudian melanjutkan karir yang sukses tingkat senior nih bro ya. Termasuk Ronaldinho bro, Neymar, Cesc Fabregas, Iker Casillas, Toni Kroos dan lainnya. Ya pasti banyak lah. Piala Dunia usia 17 juga menjadi ajang untuk memperkenalkan bakat-bakat muda yang menjanjikan dari berbagai negara di seluruh dunia. Banyak pemain muda yang mencuri perhatian dalam turnamen ini dan kemudian menjadi bintang di level klub dan internasional. Memang mungkin banyak apalagi namanya orang yang agensi datang melihat pertandingan seperti ini untuk melihat bakat kan, mencari bakat. Kayak ini menarik, saya bawa ke Eropa jadi nih gitu kan, kayak. Tapi biasanya dicek juga sih, kan ada apa ya, jadi kalau nggak salah sih ini harus dicek juga referensinya, tapi otot manusia itu beda-beda, jadi ada memang otot yang bisa berkembang, ada yang tidak, jadi itu juga yang dicek. Jadi saat dia menjadi kandidat itu belum tentu dia akan lolos, jadi bintang. Ya betul. Karena jangan sampai dia sudah ada di fase puncaknya. Jadi mungkin di U17 dia sudah ada di fase puncak, nggak bisa di-build lagi. Beda sama satu orang mungkin si B yang tapi masih bisa berkembang. Ya sama dengan sama dengan kalau nonton film Tsubasa bro, Hyuga itu kan diambil sudah mentok. Diambil untuk bermain di Italia. Nah, waktu dia dibawa ke Italia sana kan setelah dia dicek ini ternyata ototnya itu tidak seimbang. Jadi kaki kirinya itu nggak bisa. Makanya dia melatih diri lagi kan, gym dan lain-lain, ada dokternya yang untuk ini. Makanya kemudian baru dia bisa berkembang karena setelah melatih diri gitu. Apalagi kan dalam karakter Hyuga di film Tsubasa itu kan sangat ego. Kalau berhasil sih tim nasional yang sudah berhasil 5 kali itu sebenarnya sih kita mau bicara setelah usia 20 kita dibina terus usia 17. Nah sih apa sih yang memang menjadi dampak dari ketika ada turnamen internasional seperti ini yang ada di Indonesia gitu? Apakah mungkin hanya faktor ekonomi kah, atau faktor bakat-bakat kita supaya bisa punya jam terbang tinggi, ataukah apa gitu? Atau ini bisa memperlihatkan bahwa Indonesia di mata dunia bisa gitu menjadi sebagai tuan rumah event internasional. Kan kalau kita lihat tuan rumah G20 kemarin Bali sukses besar kan, tapi ini kan halnya sepak bola nih bro. Mungkin kalau lihat beberapa sih expose ke tingkat internasional pastilah. Piala Dunia U17 memberikan kesempatan kepada pemain muda tentang berkompetisi di level internasional, ini salah satu hal. Tapi kalau bisa diperhatikan ya, jadi kalau kita tujuannya untuk kompetisi, artinya terlepas dia di Indonesia atau di luar negeri itu terserah sih, itu nggak ada masalah. Intinya bakatnya kita itu mumpuni, seharusnya nggak ada masalah kan. Jadi skill-skillnya dari pemain-pemain muda kita itu dapat bersaing di luar negeri, itu saya pikir nggak bakalan masalah terlepas dia di Indonesia atau di luar negeri. Yang masalah kan sebenarnya ajang dan event-event itu untuk menarik wisata kan pada akhirnya. Orang yang datang. Saya sih lebih ke arah situ. Jadi kenapa dilakukan event di suatu daerah? Untuk memutar ekonomi daerah itu. Jadi contoh seumpama kita adain event apa di Makassar. Pasti orang yang awalnya penduduknya 10 ribu pasti jadi 10 juta contoh ya. Itu konsumtif semua. Dia beli inilah, beli itulah, beli merchandise lah, beli itulah, terputar ekonominya. Itu sisi ekonomi. Kalau dari sisi olahraga ya, pasti peningkatan visibilitas dan popularitas, peluang transfer dan kontrak pemain muda bisa jadi dikontrak sama klub Eropa mungkin kan. Terus misalnya peningkatan karir timnas, prestasi di Piala Dunia usia 17 juga dapat membantu pemain mengembangkan dirinya atau membangun karir menjadi timnas senior. Terus pengaruh pada pengembangan pemain di negara asal. Kesuksesan dalam Piala Dunia usia 17 dapat memberikan dampak positif pada pengembangan sepak bola di negara asal pemain. Ini semua ini, dan dalam banyak kasus Piala Dunia usia 17 telah menjadi langkah awal yang penting dalam karir sepak bola seorang pemain. Turnamen ini memberikan kesempatan unik dan bagi pemain muda yang menunjukkan bakat mereka pada saat laga berlangsung. Nah, ini bisa menjadi
apa ya, secerca harapan untuk mencapai kesuksesan dalam dunia sepak bola. Ya, itu untuk teman muda-muda kita ya. Tapi Ya. kalau untuk pemerintah ya harus balik modal lah pada akhirnya ya. Karena kita ndak dibayar tuh untuk bikin untuk renov kan. Kita ndak dibayar untuk renov. Kita harus FIFA enggak ya? Enggak. Jadi kita harus menyediakan fasilitas itu. Dia juga diservis saat dia datang. Oke. Dan kalau kurang penontonnya? Kalau kurang penontonnya udah nggak balik modal, Pak. Nggak balik modal, mending untuk negara aja. Sisi ekonominya kurang ya. Iya, mending untuk ini aja. Makanya, untuk kasih makan rakyat kita aja. Kaum duafa masih banyak, Pak. Iya, betul. Nah, Pak Nas, ini kita lihat ya, memang kalau seperti itu berarti memang kita harus promosinya jor-joran nih kalau betul. Ini terselenggara. Nah, kalau kita lihat ya, keputusan pemilihan tuan rumah ini juga sudah dilaksanakan sih beberapa proses nih, Pak. Hanya proses dan kriteria yang dipertimbangkan pemainnya, seleksi. Terus alasan mengapa Indonesia dipilih sebagai tuan rumah udah juga dijawab kemarin. Potensi manfaat bagi Indonesia sebagai tuan rumah itu juga sudah kita bahas tadi. Nah, kalau kita lihat sendiri persiapan Indonesia sebagai tuan rumah sebenarnya dari segi kesiapan infrastruktur atau stadion ya. PUPR memastikan stadion yang sebelumnya ditunjuk untuk Piala Dunia U20 siap digunakan menggelar pertandingan Piala Dunia usia 17 2023. Betul. Sejumlah stadion digunakan dipastikan sudah sesuai dengan standar FIFA. Kementerian PUPR ditugaskan untuk menyiapkan 25 stadion guna mendukung Piala Dunia usia 20 Indonesia. Sebanyak 5 stadion disiapkan pertandingan dan 20 stadion lainnya kebutuhan latihan. Namun FIFA kemudian membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah kan yang kemarin. Ya, betul. Nah, makanya ini yang kemarin itu udah dipersiapkan. Nah, karena ini juga yang menjadi perdebatan yang sempat viral juga nih di Twitter dan di mana-mana terkait bagaimana Jakarta International Stadium sebagai tempat atau venue untuk melaksanakan salah satu pertandingan. Nah, JIS kemarin itu sudah disinggung dan sudah diperiksa, ternyata ada yang mengatakan rumputnya tidak sesuai lah, inilah dan lain-lain lah. Itu menjadi viral, tapi kan ujungnya mereka membahasnya ke arah politik. Ini yang berbahaya nih. Iya, betul. Karena pada akhirnya kan masalah kalau kita berbicara seumpama ada yang kurang ya. Ya. Harusnya kan dibilang aja kurangnya di mana, nanti diantisipasinya di situ. Ya. Tapi pada akhirnya kan ini yang berkembang di media dan berkembang di masyarakat itu lebih ke arah ada masalah, tapi nggak tahu masalahnya apa. Terus tapi ini masalahnya karena Pak ya gitulah Pak itu gitu kan yang sedang mencalonkan presiden gitu. Jatuhnya bilang masalahnya kita nggak tahu, tapi yang jelas yang kerja ini si A. Ya, dikaitkan pada periode beliau gitu kan. Nah, kalau kita berlanjut nih bro, berarti memang akan ada tantangan dan peluang yang dihadapi persiapan tim tuan rumah dan partisipasi Indonesia dalam turnamen. Apalagi yang harus diantisipasi setelah gelaran itu sih, yang kan seumpama GBK dipakai untuk Coldplay. Artinya setelah itu harus dipastikan kembali apakah memang masih sesuai standar FIFA ya, karena kan waktunya pasti mepet tuh. Tapi bisa jadi duluan lama eventnya lebih duluan si Piala Dunia usia 17 ini sih, tapi makanya mencari alternatif stadion-stadion yang lain. Kalau kita lihat sih kesiapan timnas usia 17 agar timnas usia 17 Indonesia tampil optimal, Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI telah membuat rencana PSSI akan menggelar pemusatan latihan atau TC Training Center jangka panjang timnas U17 untuk Indonesia menuju Piala Dunia usia 17 2023. Pemusatan latihan akan dimulai pada bulan Juli dan bahkan untuk mencari pemain terbaik buat skuad Garuda Asia ini PSSI mengaku siap menggelar seleksi di 9 kota untuk mencari pemain terbaik dengan harapan tim asuhan Bima Sakti itu nantinya dihuni pemain-pemain terbaik. Sebagai tuan rumah kita tidak ingin memperlihatkan ya kekecewaan kepada penonton kita sebagai tuan rumah minimal ya bisa antusias aja, share di media aja kayak gitu ya. Satu di antaranya adalah timnas Indonesia akan menempati pot 1 pada undian babak grup Piala Dunia usia 17 2023. Timnas Indonesia usia 17 nantinya akan ditempatkan di posisi nomor 1 pada grup A. Garuda Asia juga akan berlaku karena kita tuan rumah ya punyaannya. Pasti ada privilege sendiri kan. Tapi ya wasit lah ya. Nah, bukan wasit. Bro. Oh bukan. Minimal kita enggak ikut seleksi terus kita berada di pot 1 gitu. Kira privilege wasit. No. Itu curang, Bro. Nah, kalau kita berlanjut bro, bahwa apa harapan dan dukungan dari masyarakat Indonesia, karena kalau kita lihat ya poinnya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia U17 ini memang
Ya, orang animonya tinggi. Indonesia ya Pasti ya. euforianya bola bro. Terlepas dari Indonesia nggak pernah memenangkan kejuaraan apapun ya. Oh, Tapi sudah kalau nonton pernah, bareng, sudah pernah Pak Di mana Indonesia. Ini baru-baru kita AFC. menang AFC sama apa lagi namanya itu yang tapi Asia. oh ya. Medali emas ya baru-baru ya. Tapi kan pada akhirnya Indonesia suka nonton bareng bro. Jadi kalau timnas main pasti nonton bareng. Bareng, betul. Ya pasti. Di mana-mana kan. Ya Mau di betul. stadion, Terlepas dari prestasinya masih minim prestasinya ya. masih minim. Tapi kita harus tetap dukung. Betul. Dukungan pemerintah dan swasta untuk berhasilan turnamen. Nah ini saatnya kita berkontribusi juga. Kalau pemerintahnya oke, swastanya oke, biasanya itu ketemunya jalan tuh. Terus tentu ini bisa menginspirasi nih generasi muda Indonesia untuk bermimpi lebih besar, bahwa Betul. kita pernah tampil di Piala Dunia Pak. Semua Ya keinginan terlepas jadi tuan rumah ya. ya. Pemain sepak bola itu bro, cita-citanya pasti ingin tampil Di ke ajang dunia. Ajang dunia, Piala Dunia. Apalagi Piala Dunia itu bergengsi sekali memang. Nah kalau kita lihat bro terakhir mungkin pada pembahasan ini, karena nantinya ini banyak berdampak dan akan memberikan banyak hal untuk Indonesia. Nah kalau terakhir kesimpulan kita bahwa hal-hal seperti ini penting. Ada event internasional tapi memang harus diperhatikan. Jangan selalu juga event-event seperti ini boleh dibawa ke politik terus ya. Selalu seperti itu. Tapi memang kita tidak bisa pisahkan ke politik dengan hal seperti, cuman jangan digoreng ada permusuhan, kebencian di situ. Itu yang salah menurut saya secara pribadi. Dan mungkin tentu Bro Adiman ada yang mau disampaikan, karena kesimpulan kita Piala Dunia U17 ini sudah diinfokan tadi bahwa kita ngobrolin tentang faktor ekonominya. Ya betul. Jadi kalau dari segi faktor ekonomi sih itu kembali lagi ya. Ini harus kembali modal karena kita udah keluar banyak, dan mudah-mudahan dengan ini harus dipastikan juga masyarakat kita untuk supportnya dari segi ini. Jadi kan ceritanya kalau pas di event itu pasti banyak tuh kebutuhan. UMKM bisa UMKM pasti bisa memaksimalkan profitnya dia pada tahun berkontribusi secara event. Jadi harapannya ya mudah-mudahan ya top chair lah ya. Dapat cuan lebih banyak kayak. Ini Piala Dunia harusnya euforianya harus lebih, karena kita berbicara skala dunia bro. Pemain misalnya Inggris datang itu bukan cuman pemain 11 orang yang kan datang. Ya pasti. Ada pelatih, ada kru, ada staff, bisa saja ada dari perwakilan negaranya kan. Dan kita nggak bisa pungkiri ada penontonnya, ada fansnya, dan mereka bisa aja datang. Kalau di Indonesia kan lebih terkenal bagaimana berwisata kan, dia datang di event itu sekalian mungkin dia ke Bali, Lombok, ke Danau Toba atau ke Makassar misalnya. Tapi yang jelas jangan seperti yang diberitakan sekarang itu yang sempat viral itu, yang naik motor tidak pakai helm lah, yang pergi ke candi tidak pakai pakaian lah. Itu kan itu hal-hal yang pariwisata kita harus juga ini ya. Tapi ya sudahlah, itu memang ada selalu ada sesuatu yang berbeda. Karena itu yang kita bisa sampaikan ke kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan menonton konten ini, karena usia 17 memasuki Piala Dunia. Dan terima kasih kawan-kawan sekali lagi sudah menonton video kami, konten kami. Demikian dari kami, saya Bagus WS bareng Bro Ardi. Nanti kita sampai jumpa di waktu yang lain. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.